Ngapain sih kamu ikut kegiatan calon guru penggerak? Padahal kan pekerjaan kita sebagai guru sudah banyak. Membuang-buang waktu saja, tidak ada manfaatnya. Eits, jangan salah Pak, dari kegiatan ini saya bisa belajar banyak hal baru yang sangat menarik dan bermanfaat untuk pengembangan kualitas pembelajaran loh Pak. Allah, ujung-ujungnya juga hanya dipakai untuk diri sendiri kan? Semoga saja tidak ya. Tentu saja tidak Pak, saya kan juga sudah punya gambaran akan jadi seperti apa diri saya di waktu yang akan datang. Memang seperti apa gambarannya? Saya beri gambaran pada 3 tahun ke depan ya Pak, karena kan dalam realisasinya akan membutuhkan waktu, kerjasama, dan proses yang berkelanjutan. Gambaran yang pertama adalah saya sudah bisa menerapkan nilai berpihak pada murid dalam bentuk kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan ramah anak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengemas kegiatan belajar mengajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan memperhatikan kodrat anak dalam belajar dengan dimulai dari membuat kesepakatan belajar, proses belajar yang tidak membosankan, hingga pada pilihan evaluasi dan penilaian yang beragam. Yang ketiga, memperhatikan, memupuk, dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, minat, bakat, dan potensi dirinya, agar anak dapat menjadi sosok yang berbudi pekerti, memanusiakan dirinya, dan juga memanusiakan orang lain. Dan yang keempat, turut serta dalam pengambilan keputusan terkait program sekolah agar tercipta program sekolah yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid ya intinya. Sepertinya mulai menarik. Kamu ada gambaran lain ndak? Tentu saja Pak, gambaran kedua yaitu bisa menjadi guru yang mandiri. Contohnya, yang pertama membuat desain pembelajaran sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kedua, aktif menjadi bagian dari komunitas praktisi. Yang ketiga, mampu mengembangkan diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Yang keempat, menjadi teladan bagi murid dalam menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian dalam beraktivitas. Lanjut pada gambaran yang ketiga ya Pak, yaitu mampu menjadi guru yang reflektif. Contohnya, yang pertama mampu menindaklanjuti gambaran-gambaran yang sudah saya sampaikan saat ini agar menjadi tindakan nyata dan dapat menjadi kebiasaan yang dinamis di masa depan. Yang kedua, mampu memanfaatkan pengalaman sendiri sebagai pembelajaran untuk menuntun diri sendiri, murid, dan pihak lain ke arah nilai yang positif. Yang ketiga, mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang reflektif, tidak sekedar berfokus pada capaian materi, dan dapat membantu mengubah pengalaman belajar menjadi proses yang memberdayakan murid sesuai dengan potensi dirinya. Yang keempat, mampu mempercayai kemampuan diri sendiri dan terus mengupayakan perbaikan diri sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kinerja. Yang kelima, secara rutin mengajak rekan untuk saling mengobservasi kegiatan belajar mengajar dan memberi masukan yang membangun untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Berarti setelah mengembangkan diri, kamu juga harus mengembangkan orang lain juga ya. Butuh kerjasama dong dengan orang lain. Benar sekali Pak, kerjasama dengan orang lain termasuk dalam gambaran saya di masa depan yang keempat, yaitu menjadi guru yang kolaboratif. Contohnya yang pertama, menjalin kerjasama dengan wali murid, rekan kerja, kepala sekolah, dan komunitas praktisi untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Yang kedua, menghadirkan guru tamu dari aspek wali murid, tokoh masyarakat, ataupun komunitas praktisi untuk menunjang pembelajaran menuntun yang lebih bermakna bagi murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan pentingnya kegiatan belajar yang berpihak pada murid. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, rekan guru, dan komite sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, hingga monitoring program sekolah yang berpihak pada murid. Kalau sudah seperti itu, pasti gambaran selanjutnya tentang inovasi ya. Benar sekali Pak Unang, gambaran terakhir tentang inovasi. Contohnya yang pertama, memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar sebagai perwujudan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang ketiga, mengembangkan media belajar yang menarik dalam bentuk video pembelajaran, game sederhana, site, dan media online lainnya. Yang keempat, memanfaatkan lingkungan alam dan sosial di sekitar sekolah dan murid untuk menunjang kegiatan belajar yang sesuai kodrat alam dan kondisi sosial masyarakat agar kedepannya murid dapat membentuk karakter diri sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Yang kelima, menciptakan suasana belajar mengajar yang tidak monoton untuk menunjang terciptanya proses pembentukan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Kalau seperti ini kan Pak Unang jadi paham arah dan tujuan kegiatan yang kamu lakukan ini akan dibawa kemana. Pak Unang sangat menunggu terrealisasinya semua gambaran kamu tadi ya. Pak Unang juga mau jadi bagian dari perubahan yang akan kamu lakukan. Terima kasih Pak Unang, saya mohon kerjasamanya ya Pak. Pak Unang siap.